Nah, fair value gap-nya disentuh dan sniper gitu ya dalam artian ya. Ya, tapi ini ada bang, fair value gap. Kenapa nggak di respect gitu? Ya, ada dua. Jadi dia ngambil dua-duanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di area fair value gap yang memang ada konfirmasinya. Oke, baik ya, kita lanjut di part yang kedua. Kita bakal bahas tentang POI, Point of Interest, yaitu Fair Value Gap ya. Fair Value Gap itu apa ya teman-teman semuanya. Tapi sebelum aku jelaskan, buat teman-teman yang ingin masuk di Telegram, masuk aja, klik aja linknya di bio. Biasanya di situ kami share informasi dan edukasi yang lainnya. Oke, Fair Value Gap itu apa bang? Fair Value Gap itu adalah gap yang berada di area candlestick. Ya, secara teori itu ketidakseimbangan harga ya. Jadi ini aku jelasin dulu secara teori ya teman-teman semuanya. Contoh di sini misalnya ya, ketika market itu terjadi penurunan impulsif ya, dan belum ada wick yang diambil atau belum ada order yang diambil, akhirnya dia jatuh dan meninggalkan sebuah gap. Di situ orderan orang masih ada. Nah, makanya kita sebut sebagai ketidakseimbangan harga. Jadi fair value gap ini bisa kita pakai sebagai area zona entry ya, untuk kita ambil setup atau ambil peluang lah dalam artian kayak gitu. Oke, bentuknya seperti ini ya teman-teman semuanya. Ketika ada candlestick 3 terus wick shadow-nya tidak menyentuh area shadow selanjutnya dan dia meninggalkan sebuah gap, dan artinya di sini kita jadikan sebagai fair value gap ya, bentuknya seperti ini. Dan ini kalau mau pengen high probability, teman-teman bisa di H1, H4 ataupun daily. Ya, jadi fair value gap ini sangat bagus sekali gitu dalam artian ya. Dan fair value gap ini hanya bisa dipakai sekali ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya udah nyentuh ya dan close-nya di bawah, dia hanya bisa dipakai sekali. Kalau misalnya market itu mau ngambil lagi, biasanya itu udah lemah, 50% dijebol dalam artian. Ya, dan untuk memastikan ya fair value gap itu di respect atau enggaknya, kita bisa lihat dari closing candle-nya. Ya, ketika market masuk di fair value gap, closing candle-nya nggak boleh di dalam fair value gap. Ya, bagusnya di luar untuk kita memastikan fair value gap itu kuat atau enggaknya gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat di real market, teman-teman semuanya bisa perhatikan di sini ya. Di sini ada fair value gap seller ya. Nah, ini ya. Nah, di respect ya. Cuman dua kali dia nge-respect terus ada konfirmasi, sebenarnya kita bisa ikut masuk kayak gitu. Ya, terus kita coba bisa lihat di sini ya teman-teman semuanya. Kita coba cek ya. Nah, ini juga ada fair value gap. Ini kalau teman-teman perhatikan. Nah, di respect ya. Terus untuk buy ini juga kalau teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini fair value gap ya. Jadi ada shadow to shadow ya, dan market itu retracement di area fair value gap. Nah, kita bisa ikut masuk gitu. Tapi dengan catatan teman-teman bisa cek konfirmasi di lower time frame-nya ya, di M5 ataupun di M15 kayak gitu. Ya, dan juga teman-teman perlu perhatikan arah marketnya. Ya, jadi tidak semuanya fair value gap itu bakal di respect gitu. Kadang ada beberapa fair value gap yang kurang di respect karena mungkin dari segi arah marketnya kurang gitu. Nih juga teman-teman bisa perhatikan. Nah, fair value gap-nya disentuh dan sniper gitu ya dalam artian ya. Ya, tapi ini ada bang, fair value gap. Kenapa nggak di respect gitu? Ya, ada dua. Jadi dia ngambil dua-duanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di area fair value gap yang memang ada konfirmasinya. Ya, jadi seperti itu. Kita coba cek lagi. Ini juga ya teman-teman semuanya fair value gap. Nah, kalau misalnya arah marketnya sesuai, biasanya ada POI, kita bisa ikut masuk gitu ya untuk area entry di zona itu. Ya, tetap pakai konfirmasi dan tentukan arah. POI ini sebagai penambah teman-teman ketika teman-teman mau entry di zona yang memang high probability gitu. Oke, itu aja. Sampai berjumpa di next video. Komen aja di bawah kalau misalnya mau lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.